Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada kiriman paket dari salah satu follower TikTok ya guys ya. Ini kiriman paket strom PDC dari Jawa Barat ya. Katanya PDC yang model Cina, yang model kayak Fuliwang ya. Kita akan coba lihat dulu ya guys. Nanti kita tes dulu nyalain seperti apa. Ini katanya rusaknya. Sebelumnya awal rusak itu ada yang terbakar, katanya bilangnya keluar asap ya, kata yang punyanya. Terus timbul dan menimbulkan arusnya tidak keluar guys. Kita bongkar seperti apa guys ya, barangnya seperti apa, Fuliwang apa model Susan ya, masih belum jelas. Soalnya aku saking banyaknya ini nomor WA masuk, jadi saya nggak terlalu ini guys. Kadang itunya hilang sendiri guys, riwayat chatnya kadang hilang sendiri, makanya saya kadang bingung. Riwayat chatnya hilang, akhirnya bingung sendiri saya. Ini yang model PDC seperti apa, kerusakannya seperti apa, kadang-kadang riwayat chatnya hilang sendiri. Kita lihat dulu. Oke, ini nggak dikasih bubble wrap tapi aman kok ya, soalnya ini kardusnya udah tebel ya, tebel sekali ya guys. Dan ini di dalamnya ada kotakannya lagi. Oh ya guys, ini model seperti Samus guys, bukan Fuliwang ya, Samus model 90S ya, 90S. Kita coba tes dulu apakah benar untuk apa arusnya tidak keluar. Kita tes dulu guys. Untuk indikator lampu ininya, lampu LED-nya, lampu display kakinya ini menyala ya. Ini indikator kaki. Saya akan ambil ini dulu guys, jack ini ya, jack DC ya, buat ke saklarnya. Kita kasih beban dulu, kasih beban ini aja yang 500 watt dulu ya, lampu halogen 500 watt. Oke, kita dekatkan dulu ini lampunya biar kelihatan teman-teman. Kita colok, kita tes coba apakah benar-benar hidup. Cuman kipasnya aja yang menyala ya guys, ini cuma kipasnya aja yang muter yang menyala, arusnya sama sekali tidak keluar ya. Ini sudah tersambung ya, outnya sudah tersambung dan terdengar cuman kipasnya aja menyala. Nah, model Samus ya, meskipun di mode hack atau no tetap nggak mau, ini udah mentok semua, tetap nggak mau keluar arusnya guys. Oke, kita akan langsung coba bongkar. Ini arusnya tidak keluar sama sekali. Untuk kerusakan seperti ini harus benar-benar teliti ya guys, harus benar-benar jangan sampai kesalahan dikit bisa fatal ya. Soalnya apa, biasanya ini bagian inverter di elko yang 400 volt itu yang di sekunder biasanya masih menyimpan tegangan muatan listrik, dan juga ada pada kapasitor tegangan tinggi juga biasanya menyimpan muatan listrik ya. Nanti kita buang dulu sisa tegangannya.
Kalau kita asal ini nanti bisa tersengat ya oleh tegangan listrik yang menyimpan pada kapasitor sama elko ya. Oh seperti ini, kayaknya ini pernah dibongkar ya sebelumnya guys ya. Harusnya kan ini posisinya di bawah dan ini di atas ya, ini kebalik nih guys masanya. Oh di bagian sini sudah pernah ganti untuk trafo ya. Ini trafonya sudah pernah dibongkar dan dililit ulang, ini sudah pernah upgradean guys, sudah pernah di upgrade, diperbaiki. Saya kasih tatakan dulu biar takutnya apa ya, masih ada sisa tegangan terhubung ke ini, ke logam atau besi ini bisa nyetrum guys. Ini masanya kebalik atau memang sengaja, nggak tahu ini. Ini sudah pernah diganti untuk trafonya, bukan trafo bawaan asli Samos ini ya. Oke, kita ini dulu tes dulu untuk arusnya masih tersimpan nggak ini di elko ya, di elko sama kapasitor guys, elko sama kapasitor yang ini ya. Biasanya masih menyimpan, soalnya biasanya di elko yang 400 volt ini biasanya masih ada tegangan ini guys. Ini enggak ada, di elko-nya enggak ada, terus di kapasitornya, kapasitor juga enggak ada guys. Jadi memang inverternya enggak hidup kayak ini, inverternya enggak hidup. Ini ada DB3 sudah pernah diganti ya guys. Ini DB3 nya dipasang double ya, di paralel, berarti yang sudah pernah diganti trafo DB3. Untuk MOSFET-nya masih bawaan asli, ini MOSFET-nya masih bawaan asli. Untuk SCR-nya masih bawaan aslinya. Kita coba ini, kita hubungkan langsung ke jalur inverter ya, apakah nanti akan hidup arusnya keluar atau tidak ya guys. Di sini teman-teman ini harus menyimak dengan baik-baik nih, harus disimak sampai selesai biar ilmunya masuk guys. Di bagian trafo ya, sekunder trafo, kita ambil dari sini. Ini sekunder trafo ini guys, ini yang mengeluarkan arus outputnya dari inverter di sini ya. Ini sekunder, ini primer ya. Ini kan modelnya apa ya, berapa ya, 6 ya, 6 FET mini. Ini MOSFET inverter, yang ini buat polari ya, jangan sampai salah paham ini guys. Ini cuman pakai 6 FET mini, kalau sebelahnya ini buat MOSFET polarinya ya. Terus kita nyalain lagi, apakah arus inverternya keluar atau tidak ya. Nanti kalau misalkan masih belum keluar, saya akan jeda dulu, saya akan skip dulu ya untuk mencari penyebab inverternya nggak menyala, nggak hidup ya, terus arusnya tidak keluar. Mana tadi saklarnya, saklarnya mana, saklar ini, saklar. Oke, ini langsung saya hubungkan ya saklarnya, kita tes dulu. Dia tetap nggak mau on ya, nih lampunya nggak menyala meskipun dikasih beban lampu 100 watt di sekunder trafo, tetap nggak mau hidup ya guys. Cuma kipasnya aja yang muter.
Tuh. Ini nggak menyala lampunya ya guys. Oke. Ini dan di bagian elko ini di area PDC pun nggak keluar tegangannya, apalagi di ini ya. Harusnya tidak keluar. Kalau MOSFET nggak mungkin, soalnya ini MOSFET masih utuh nih ya, nggak ada cacat fisiknya. Kalau MOSFET polari juga nggak mungkin, soalnya ini kipasnya muter ya. Ini bisa juga dari PWM, bisa PWM nya ya. Saya pernah menjumpai itu PWM di bagian ini. Kalau Samus ini kan tetap dia pakai ini ya, pakai totem pole guys ya. Biasanya dari PWM ini ada totem polenya putus dia, atau dioda yang ini. Dioda yang ini biasanya juga putus. Kalau enggak kapasitor yang kapasitor yang multi layer ini ya, yang 105 ya, buat ke jalur GDT-nya ini ya. Kita coba putar VR-nya ya, remote-nya kita putar, apakah tetap nggak mau keluar. Nanti kita jeda dulu, kita skip dulu videonya. Ini trimpot buat protect atau apa ya, ini buat frekuensi ya, tetap dia nggak mau ya. Ini buat frekuensi, bukan buat protect. Oke guys, kita akan skip dulu ya. Saya akan mencari penyebabnya kenapa ini arus output inverternya nggak mau keluar ya. Kita skip dulu sebentar. Oke teman-teman, saya lanjutin lagi videonya setelah saya melakukan pengecekan pada setiap komponen dan jalurnya. Di sini saya temukan untuk jalur CT ya, jalur CT primernya ini yang menuju ke MOSFET polari, ini jalurnya putus ya guys. Ini sudah saya jumper ya, sudah saya sambung. Kemudian yang penyebab jalur ini putus itu adalah trafo ya. Ini trafonya sudah terbakar guys ya, lilitannya. Ini di dalam kelihatannya ada yang terbakar nih. Dari bawahnya kan ini trafonya sudah pernah dibongkar, sudah dimodif yang pakai solasi warna hitam ya. Terus di sini trafonya sudah saya bikinkan baru, saya ganti ya, saya lilitkan ulang. Ini dengan ukuran ferritnya sama ya, ETD ya, ETD 34. Ini saya gulung sendiri, ini menggunakan ukuran kawat primernya 0,7 ya, 0,7 3 CT3, dan kawat sekundernya 0,5 ya, sebanyak 3 sub ya. Nanti kita akan uji tes inverternya dulu ya. Jadi kerusakan utama adalah pada bagian trafo dan kemudian di jalurnya sampai putus ya, jalur CT primernya. Untuk PWM nya ini masih normal, kita tes dulu. Saya nyalain untuk jalur ini ya, yang out inverternya kita tes. Saya beri beban lampu 100 watt ya guys, biar teman-teman tuh lihat langsung bahwasanya ini enggak ada rekayasa guys, ini asli real ya. Kita tes, udah kasih beban 100 watt di jalur sekunder trafo ya guys. Ya, untuk di bagian PDC kan di sini diodenya saya lepas ya, dioda FR yang 308 ini saya lepas. Ini untuk menjaga biar kerusakannya enggak merembet ke yang lain ya. Jadi kalau ini dilepaskan aman ya, kerusakannya enggak melebar ke blok PDC. Kita tes dulu untuk out inverternya ya, apakah benar-benar sudah keluar tegangan. Nih, di sini sudah menyala ya guys ya. Untuk lampunya sudah menyala, artinya nih out inverternya sudah keluar ya, dan normal. MOSFET-nya juga tetap adem ya guys, kipasnya muter normal ya. Ya kemudian
kita akan pasang diodenya, terus kita sambungin ke jalur PDC nya ya guys, ke jalur PDC. Ini modelnya model setengah gelombang ya, rata-rata model-model Samus, Fuliwang, Susan ya, itu kebanyakan modelnya yang setengah gelombang ya. Kalau yang alatnya kecil seperti ini guys, yang 4 fat 4 fat 6 fat itu kebanyakan setengah gelombang ya. Kita pasang diode FR nya dulu di sini, terus nanti kita sambungin ke jalur out PDC nya bebannya ya. Oke, kita solder dulu. Aduh, lepas lagi guys. Jadi untuk teman-teman saya saranin kalau perbaikan semacam ini ya, kerusakan tidak keluar arus ya, atau flip flop nggak berfungsi, itu yang terutama yang dicek tuh jalur-jalurnya ya guys, jalur, kemudian diamati komponennya ya, di komponen-komponen yang kecil yang pendukung itu harus diamati, dilihat-lihat apakah ada yang terbakar atau meleleh ya, atau ada yang pecah, itu harus dilihat-lihat dulu. Jadi kalau kita nggak lihat-lihat dulu komponennya, kita nggak bakal tahu. Dilihat-lihat dulu jalurnya juga ya, apakah ada jalur yang tidak tersambung atau putus, atau karena terbakar jadinya kan putus ya guys. Oke, ini untuk diode sudah kupasang. Terus kita uji tes langsung ke beban jalur out PDC nya. Jalur out PDC di sini ya, ini mana ya, jalur out PDC ini dengan yang ini ya, sini nih di SCR sama ini plus ya, plus elko ya. Ya, kita tes dulu apakah out PDC nya udah normal atau malah sebaliknya ya. Untuk inverternya sudah normal, kita tes ya, sudah menyala normal ya guys ya. Untuk inverter sudah normal, terus ke blok PDC nya juga udah saya sambung, ini normal ya. Kita coba tes. Oke. Ini low, ini high ya. Nah, kita tes pakai ini aja ya, pakai beban 500 watt, soalnya terlalu silau guys kalau pakai ini, pakai lampu pijar itu selalu terlalu silau. Kita tes pakai yang ini, yang 500 watt. Oke, ini jalur saklar nih, harus anaknya pakai saklar ya, saklarnya kehabisan aku guys. Nyala ya guys, beban 500 watt nyala. Oke, ini low, ini high.
Ini frekuensi ya, normal ya guys. Oh, ini low, ini high, ini FF ya, seperti ini ya guys. Ini udah normal guys ya. Nanti tinggal dirapikan, dan kata yang punyanya minta dimodifkan sekalian ya. Nanti saya modif di bagian blok PDC nya aja ya. Yang penting nih untuk out inverternya dengan out PDC nya, outputnya itu kedua-duanya sudah normal, harusnya sudah keluar semua guys. Untuk komponen-komponen yang lain yang kecil-kecil itu aman semua ya guys, nggak ada yang rusak atau nggak ada yang terbakar. PWM nya juga normal ya. Ini high, ini low, ini mode standar. Kemudian pembahasan soal perbaikan strom PDC Samos ya, punya follower TikTok saya ya. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.